Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita sepanjang hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Firman Allah bukan perkataan manusia. Kita akan baca 1 Tesalonika 2 ayat 13-16. Sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut-penurut jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus. Karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya. Dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Amin. Saudara, jemaat Tesalonika didirikan oleh Rasul Paulus dalam waktu yang singkat. Kemudian Paulus harus pergi meninggalkan tempat itu karena aniaya terjadi kepada jemaat yang masih kecil ini dari pihak orang Yahudi. Tetapi mereka tetap setia dalam iman. Kenapa? Karena mereka menerima firman Allah bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sungguh-sungguh sebagai firman Allah yang bekerja di dalam diri orang percaya. Saya percaya kita akan tetap kuat di dalam Tuhan kalau kita menerima pengajaran Alkitab ini sebagai firman Allah yang hidup dalam hidup kita. Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang benih yang ditabur. Ada yang jatuh di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, di tanah yang bersemak duri. Dan itu bicara tentang firman yang tidak bertumbuh dengan baik. Tapi ada firman yang bertumbuh ketika jatuh pada tanah hati yang subur. Menghasilkan buahnya 30, 60 bahkan sampai 100 kali lipat ganda. Itu sebabnya ketika kita mendengar firman atau doa pagi seperti ini, mari kita membuka hati, izinkan Tuhan berbicara kepada kita. Orang yang tidak percaya bahwa Alkitab adalah perkataan Allah akan melihat bahwa apa yang mereka duga itu salah karena firman Allah memang ya dan amin. Ada seorang filsuf Perancis yang terkenal bernama Voltaire. Dia tinggal di Jenewa, Swiss. Dia tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, cuma perkataan manusia saja. Ada banyak mitos, legenda, dia menolak mujizat, dan dia juga banyak mengkritik gereja. Dia satu kali pernah berkata, biarkan saja Alkitab itu, Alkitab akan usang dan tidak akan ada orang yang membacanya. Tragisnya setelah dia meninggal 20 tahun kemudian, rumahnya dibeli oleh lembaga Alkitab di Jenewa itu untuk mencetak Alkitab dan menyebarkannya ke berbagai tempat. Saudara, Voltaire bisa mati tapi firman Allah tinggal tetap. Firman Allah inilah yang mengubah kehidupan manusia. Ada banyak orang berkata, dulu saya orang jahat, sekarang jadi orang Kristen yang saleh setelah saya membaca Alkitab. Tidak pernah saya dengar ada orang berkata, dulu saya orang jahat, sekarang saya jadi orang baik setelah membaca buku matematika, fisika, dan kimia alias mafia. Satu kali ada seorang Eropa yang jalan-jalan di pantai Afrika di tengah liburannya. Dan dia perhatikan ada orang berkulit hitam sedang membaca buku yang tebal. Dan waktu didekati ternyata dia baca Alkitab. Orang Eropa ini mengejek-ngejek orang Afrika. Dia bilang, di Eropa nggak ada lagi orang yang mau baca Alkitab katanya. Karena Alkitab itu sudah kuno, sudah usang, nggak ada yang percaya. Orang Afrika ini melirik, dia tetap baca, lirik lagi, dia tetap baca. Sementara orang Eropa ngoceh terus menjelek-jelekan Alkitab. Tiba-tiba orang hitam ini berdiri tinggi besar. Dia cekek ini leher baju orang Eropa berkulit putih. Dan dia bilang, kamu tahu nggak? Saya dulu bangsa kanibal, suka makan orang.
Tapi gara-gara ada misionaris datang dan kemudian mengajarkan Alkitab, lalu saya suka membaca Alkitab. Saya sekarang gak suka makan orang. Saya makan yang lain kecuali orang. Tapi kalau kamu mengejek lagi Alkitab ini, ku makan juga kau, katanya. Wah, orang Eropa itu kabur lari terbirit-birit setelah itu, saudara. Inilah kuasa firman yang sanggup mengubah hidup kita. Hidup kita yang keras, kasar, hidup kita yang duniawi. Ketika firman terus kita dengar, kita baca, oh, hidup kita akan makin dekat Tuhan, makin rohani, makin saleh. Kiranya kuasa firman juga mengubah hidup kita, karena itu memberikan kekuatan di tengah tantangan. Selanjutnya Paulus berkata, kamu telah menjadi penurut jemaat-jemaat Yudea dan juga jemaat dalam Kristus yang menderita karena beriman kepada Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi menyiksa mereka, menganiaya, bahkan Paulus berkata mereka yang membunuh Tuhan Yesus Kristus. Dan juga para nabi, dan sekarang menganiaya kami, para rasul, utusan Kristus. Tetapi saudara, di sini kita melihat bahwa wujud iman sejati itu adalah setia dalam penderitaan. Penderitaan boleh datang dalam hidup kita, tapi kita harus tetap setia. Wahyu 2 ayat 10 berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan Tuhan akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Para murid Yesus kebanyakan mati syahid sebagai martir. Paulus mati dipenggal, Petrus mati disalib, dan dia berkata, aku gak layak mati seperti caranya Yesus. Biarlah kepalaku di bawah dan kakiku di atas. Tapi dia tetap setia sampai mati, dan orang yang setia ada pahala surgawi yang akan menanti. Tetapi selanjutnya dikatakan ada orang yang memusuhi Allah, tidak mau hidup berkenan kepada Allah, menghalangi pekerjaan Allah, menghalangi pemberitaan Injil. Dan mereka untuk sementara tampaknya dibiarkan menambah dosa sampai cawan kejahatan mereka penuh kemurkaan Tuhan kemudian ditimpakan kepada mereka. Saya mau bilang orang yang nutup gereja, orang yang menganiaya orang Kristen, orang yang persekusi, persekutuan doa, orang yang sedang ibadah di rumah, lihat akhir hidup mereka. Mereka menentang Allah. Sebab yang menolak Injil adalah menolak Allah, karena Injil adalah kabar baik bahwa manusia berdosa yang bertobat bisa diselamatkan. Tapi kalau tidak, hukuman Allah akan menimpa mereka. Barang siapa percaya menerima hidup yang kekal, tapi siapa tidak percaya akan dihukum. Seorang bernama Friedrich Nietzsche dari Jerman, dia tidak percaya adanya Allah. Bahkan dia terkenal dengan statementnya, God is dead. Teologi Allah sudah mati, katanya. Sekalipun Allah ada, kita nggak membutuhkan Allah lagi. Apa yang terjadi dengan hidupnya? Pada masa tua dia sakit mental, seperti orang gila, dan akhirnya dia mati kesepian. Karena orang yang menentang Allah, otaknya digoyang setengah milimeter aja gila, saudara sekalian. Itu sebabnya Friedrich Nietzsche pernah nulis, katanya, God is dead. Dia tanda tangani Nietzsche. Tapi setelah dia mati, ada anak buahnya yang bertobat. Dia ganti tulisan itu. Bukan God is dead, tapi Nietzsche is dead. Lalu dia tanda tangani God. Tuhan bilang Nietzsche-nya sudah mati. Orang yang menentang Allah, yang tidak mau menerima firman Allah, akhir hidupnya akan sengsara. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, walaupun pada masa hidupnya dia mengalami penolakan, aniaya bahkan, tetapi pahala abadi akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Saudaraku, terimalah Alkitab sebagai firman Allah. Dengarkanlah setiap kebenaran firman, menguatkan iman kita. Syaratnya kita percaya, maka kita akan melihat kuasa Allah dinyatakan lebih lagi dalam hidup kita. Siapa di antara kita yang mau percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memberikan kemenangan? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar kami percaya Alkitab bukan hanya perkataan manusia, tetapi adalah firman Allah. Karena Alkitab itu diinspirasikan, diilhamkan oleh Allah sendiri untuk menjadi penuntun bagi kami untuk hidup di dalam kebenaran dan keberuntungan. Jamah setiap anak-anak-Mu yang punya beban, masalah, tantangan, dan sedang memohonkan doa kepada Tuhan. Demi nama Yesus, tangan Tuhan menjamah, memberikan kemenangan bagi kami. Demi nama Yesus, kami berdoa dan terima berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.